Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Aku merasakan kopi ini enak sekali. Enak tenan. Kopi pahit, aku taruh garam dikit. Enak tenan. Soul Seeker, ada yang bertanya kepada aku tentang cara fashionku atau penampilanku di dalam pemberitaan Injil. Mengapa tidak berpakaian resmi dengan jas? Dalam pembuatan tayangan seperti ini begitu banyak masukan-masukan, dan terutama tim kreatif yang memikirkan bagaimana penampilannya, bagaimana cahaya lampu dari kanan, dari kiri, dari belakang, bagaimana temanya hari ini, itu dipikirkan Soul Seeker. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk endorse dari pakaian atau kemeja yang aku pakai ini dari Dishon Gehasi. Dia ada di Bali, dia seorang instruktur wellness, dia anak Tuhan, dan dia memberikan bajuku atau kemejaku ini dari Uluwatu. Ini tidak murah Soul Seeker, tapi aku berterima kasih dengan Dishon Gehasi yang memberikan pakaianku seperti ini. Kemudian topi ini aku dapat dari Carlina dan Sharon ketika mereka ada di Amerika dan membelikan saya topi ini untuk tayangan. Jadi aku diberikan topi ini. Aku sangat menyukai topi ini. Terlebih lagi aku dapat dari Amerika, jadi aku ya sangat senang. Aku jarang pakai topi ini. Banyak topi yang aku pakai karena itu memang ide dari tim kreatif Soul Seeker. Oleh sebab itu aku juga dapat masukan untuk berbicaranya jangan terlalu cepat, harus pelan dan santai. Tapi bagaimana ya, karena dalam tayangan kalau lebih daripada 30 menit orang udah bosan mendengar. Jadi aku harus secara cepat berbicara. Tapi ya aku akan coba untuk berbicara secara pelan dan kemudian meaningnya didapat. Itu aja. Aku tidak selesai kalau minum kopi. Enak sekali kopinya, enak tenan. Oke Soul Seeker, hari ini aku akan bicara tentang sesuatu yang beda, tentang introspeksi diri. Tetapi sebelumnya aku akan bacakan kisah dari 1 Raja-Raja 21 ayat ke-1 sampai ke-16. Tapi aku mengambil dari Alkitab bahasa sehari-hari. Dekat istana Raja Ahab di Israel ada sebidang kebun anggur kepunyaan orang yang bernama Nabot. Suatu hari Ahab berkata kepada Nabot, "Berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku, sebab kebun itu dekat dengan istanaku. Aku ingin menanam sayur. Aku ingin menanam sayur-sayuran di situ. Kau akan mendapat kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Atau kalau kau mau, aku akan membelinya dengan harga yang layak." Nabot menjawab, "Kebun anggur ini pusaka nenek moyangku, dan demi Allah aku tidak boleh memberikannya kepada Tuan." Dengan hati yang kesal dan marah karena mendengar apa yang dikatakan Nabot kepadanya, Raja Ahab pulang lalu berbaring di tempat tidurnya dengan memalingkan mukanya dan tidak mau makan. Isabel istrinya pergi kepadanya dan bertanya, "Mengapa engkau kesal?" Jadi istrinya itu tahu, ini wajah suaminya kok kesal. "Mengapa kamu tidak mau makan?" Lalu Ahab menjawab, "Aku tidak senang dengan Nabot, dengan sikap Nabot. Aku minta kepadanya supaya ia menjual kebun anggurnya kepadaku, dan aku akan menukar dengan kebun anggur yang lain, jika itulah yang dikehendakinya." Tetapi ia tidak mau. "Kau kan Raja Israel," sahut istrinya. "Bangunlah sekarang dan makanlah, senangkanlah hatimu, sebab aku akan memberikan kebun anggur Nabot itu kepadamu." Artinya, biar aku yang menghadapi Nabot.
Istrinya bilang begitu. Maka Isabel menulis surat atas nama Ahab dan membubuhi segel pada suratnya, membubuhi segel raja pada suratnya itu. Surat itu dikirimkan kepada pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat di Israel. Dan inilah isi surat itu. Umumkanlah supaya rakyat berpuasa dan suruhlah mereka berkumpul. Dalam pertemuan itu berikanlah kepada Nabot tempat duduk yang terhormat. Suruhlah 2 orang jahat duduk menghadapnya, lalu menuduh dia bahwa ia telah mengutuk Allah dan mengutuki raja. Lalu bawalah dia keluar kota dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Perintah Isabel ini dilaksanakan oleh para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat Israel. Mereka mengumumkan kepada rakyat supaya berpuasa, kemudian mereka menyuruh orang berkumpul, dan Nabot diberi tempat yang terhormat, dan 2 penjahat duduk berhadapan dengan Nabot, dan di depan umum mereka menuduh Nabot bahwa ia telah mengutuki Allah dan Raja Ahab. Karena itu ia dibawa keluar kota lalu dilempari dengan batu sampai mati. Berita tentang pelaksanaan pembunuhan Nabot disampaikan kepada Isabel. Segera setelah Isabel menerima berita itu, berkatalah ia kepada suaminya Ahab, "Nabot sudah mati, sekarang pergilah ambil kebun anggur itu yang tidak mau dijualnya kepadamu." Ahab segera pergi dan mengambil kebun anggur itu dan menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Soul Seeker, ini kan satu tindakan yang sangat kejam. Karena apa? Karena Nabot mengatakan bahwa ini pohon milik warisan leluhurnya, jadi dia tidak jual. Sebenarnya adat istiadat ini dihargai kalau orang yang memegang adat istiadat, bahwa apa yang diberikan oleh leluhurnya dia tidak mau jual karena tidak boleh dijual, dan dia tidak mau jual kepada siapapun. Tetapi kekecewaan Ahab ini menjadikan sebuah persoalan di istananya, sehingga istrinya bagaimana cara untuk mendapatkan kebun anggur itu. Jalan pintasnya dibunuh, jalan pintasnya difitnah, jalan pintasnya dia memakai sarana provokasi kepada para pemimpin, pembesar, tokoh-tokoh masyarakat. Soul Seeker, Nabot mati dan Ahab mendapatkan kebun anggur itu. Sebuah introspeksi merupakan sebuah peninjauan atau koreksi terhadap segala perbuatan dan kelemahan pada diri sendiri. Intro artinya dalam, spek artinya melihat ke dalam dirinya adalah suatu hal yang penting, khususnya dalam kebajikan sebagai umat Tuhan atau orang Kristen. Kita perlu introspeksi diri di hadapan Tuhan. Kita semua mengenal kata introspeksi, tetapi kita juga perlu melakukan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat, tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Ini mengajarkan kita tentang introspeksi diri sendiri. Soul Seeker, Alkitab banyak mengajarkan bagaimana kita melihat diri kita seperti apa. Devosi adalah ketika kita membaca Alkitab, kita mengaplikasikannya ke dalam diri kita. Apakah hidup kita sudah benar? Apakah hidup kita sudah bijaksana? Atau malah sebaliknya, hidup kita tidak benar, hidup kita tidak karuan? Apabila kita baca surat Paulus kepada jemaat Galatia mengenai buah Roh Kudus dengan cara devosi atau introspeksi, maka kita membaca itu bukan sebagai informasi. Paham ya? Kalau kita membaca Alkitab sebagai devosi introspeksi,
maka kita akan mendapat sesuatu tentang keadaan diri kita yang sebenarnya. Karena firman Allah seperti cermin yang kita lihat tentang diri kita. Tetapi kalau tidak, maka waktu kita membaca Alkitab, kita hanya seperti informasi. Oh, seperti cerita, seperti dongeng. Ini membosankan. Mengapa orang bisa bosan membaca Alkitab? Mengapa orang bisa jenuh? Karena dia tidak memasukkan devosi, sikap introspeksi di dalam membaca Alkitab. Kita akan melihat diri kita, apakah kita sudah memiliki kasih, memiliki damai Kristus, kesabaran, kebaikan, pengendalian diri, lemah lembut, dan berbagai macam hal-hal yang lain tentang sifat dan sikap kita. Hal yang sangat berbahaya bagi kita yang sudah lama belajar tentang teologi, yang sudah banyak mendengar khotbah, adalah kita sudah tahu mana yang benar dan yang salah, tetapi tidak mempunyai buah roh. Kita bisa mengetahui teologi yang tinggi, tetapi tidak memiliki damai sejahtera itu. Ini adalah hal yang teraplikasi di dalam diri manusia. Apakah yang kita tahu belum tentu kita lakukan, dan ini bahaya. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu mengerti, tetapi kamu tidak melakukannya, dan ini merupakan bahaya. Calvin katakan pelajaran yang utama adalah knowledge of God and knowledge of self. Lao Tse mengatakan dia yang mengenal orang lain dikatakan bijaksana. Orang yang mengenal diri sendiri lebih lagi, yaitu mempunyai pengertian. Ini adalah hikmat bagaimana kita dapat bisa bersungguh-sungguh dalam pengenalan diri di hadapan Tuhan. Dari ayat yang kita baca, kita melihat Raja Ahab yang jahat, dan kita akan belajar melihat ke dalam diri Raja Ahab itu, di mana itu menjadi introspeksi bagi kita bahwa manusia berdosa seperti apa dan apa yang dilakukan. Kita tahu Salomo memiliki satu kerajaan, tetapi setelah kematian Raja Salomo, timbullah perang saudara di dalam 12 suku Israel. Apa jadinya? Akhirnya membuat terpecah belah Israel Utara atau Samaria dan Israel Selatan atau Yehuda. Kalau kita membaca yang pertama dan yang kedua dari raja-raja, raja kerajaan utara adalah jahat di mata Tuhan, tetapi raja yang jahat pun diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memerintah selama puluhan tahun. Kenapa seolah-olah Tuhan sangat baik terhadap yang jahat? Tuhan panjang sabar kepada kerajaan Israel Utara. Sementara di kerajaan selatan ada raja yang benar di mata Tuhan dan ada juga yang jahat. Kita akan melihat 4 karakter yang perlu, yang seharusnya Ahab untuk menghindarinya. Karakter pertama itu ada di ayat kedua, di mana ketika melihat Ahab memiliki ego yang tinggi, egois yang sangat tinggi. Ahab tidak kekurangan apapun. Dia dalam keadaan kaya yang berlimpah, tetapi egonya tidak terpenuhi. Dia stres. Dia akan melihat kebun anggurnya itu kebun anggur yang bagus. Kalau kebun anggurnya tidak terpelihara, yang kering, pasti Ahab tidak menarik. Malah mungkin katakan itu dibersihkan, dibakar aja, mengotor-ngotori karena dekat istana. Tetapi karena dia melihat pohon anggurnya itu dipelihara dan bagus dan sehat, lalu Ahab menginginkannya. Kenapa Ahab ingin mengambil kebun anggur Nabot? Dia memikirkan kepentingannya diri sendiri. Padahal Ahab adalah raja yang seharusnya memikirkan kepentingan rakyat. Amin. Pemimpin itu jangan memikirkan dirinya, memikirkan kepentingan rakyat. Alkitab mengatakan akar segala dosa adalah mencintai diri sendiri. Kita yang sudah ditebus dan dimuridkan oleh Kristus, pemuridan Kristus adalah proses yang tidak pernah habis untuk menjadi serupa dengan Kristus demi dan untuk kepentingan orang lain. Ahab tidak mengerti ini. Ahab kalah dengan keinginannya. Ahab mempunyai seluruh kerajaan, tetapi dia menginginkan memiliki satu kebun anggur yang kecil yang milik Nabot itu.
Ini adalah hal yang sebetulnya lumrah, tetapi tidak lumrah. Karena apa? Dia kan sudah memiliki segalanya. Mengapa yang kecil saja dia inginkan? Ahab juga tahu kalau mengambil secara paksa, maka akan merugikan Nabot. Maka dia coba dealing. Dia tawarkan, nanti tak berikan kebun anggur yang lain di pegunungan yang bagus. Kalau perlu, aku juga bisa bayar dengan uang yang mahal. Karena apa? Ahab ingin menjadi kebun itu miliknya. Memang kebun anggur pada saat itu merupakan mata pencarian secara masyarakat umum. Kebun anggur akan dirawat dengan baik. Kebun anggur bisa membuat orang sukacita ketika melihat kebunnya itu sehat dan berbuah. Tetapi juga bisa membuat duka cita kalau melihat kebun anggurnya kotor, tidak terawat, dan hampir mati. Lambang kesejahteraan orang-orang waktu itu adalah kebun anggur. Nabot menolak Ahab karena kebun anggur itu adalah milik keluarga secara turun-temurun. Ahab sudah melanggar perintah ke-10. Ahab tidak bisa mengendalikan egonya. Keinginannya ini juga menjadi akar dosa bagi Adam dan Hawa. Mereka tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk mencoba buah yang terlarang itu. Keinginan ini harus kita kendalikan, tetapi bukan berarti kita tidak boleh menginginkan sesuatu. Paham? Kalau keinginan sudah tidak bisa dikendalikan, waduh, bahaya. Bahaya, Soul Seeker. Aku rasa aku tidak usah beri contoh, tapi kamu tahu sendiri itu bahaya. Kalau keinginan tidak terkendalikan, angel dipenging, sulit dicegah, itu bahaya. Sikape kodo, nak wis pengen iki kudu dadi, waduh, itu bahaya. Karakter kedua dari Ahab di ayat 22, kita melihat Ahab menimbulkan sakit hati kepada Tuhan karena dosa. Kenapa Ahab dikatakan pembuat sakit hati kepada Tuhan? Kalau kita ingat Daud yang membunuh, tetapi mengapa diampuni dosanya? Bahkan Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukankah kitab Roma mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang membedakan adalah kualitas dan kuantitas dosa Raja Ahab. Nama Yerobeam juga disebutkan berkali-kali sebagai pembuat sakit hati Tuhan. Hal ini mengerikan sekali. Kalau nama orang sudah diingat sebagai pembuat sakit hati Tuhan, pastilah dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Apa yang dilakukan Yerobeam bin Nehat ketika kerajaan Salomo begitu besar, Yerobeam berusaha memberontak, menghancurkan Salomo. Dia juga pernah membuat 2 lembu jantan dari emas untuk disembah. Ingat Harun? Harun membuat 1 patung lembu emas, sedangkan Yerobeam membuat 2 patung lembu jantan dari emas. Yerobeam berkata kepada umat Israel untuk tidak perlu lagi beribadah ke Yerusalem. Beribadah saja kepada patung-patung tersebut. Ini merupakan perkataan ide yang sangat mengerikan. Yerobeam membuat dosa, membuat bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Soul Seeker, ini dia membelokkan kebenaran. Baisa bin Ahya memerintah Israel dan melakukan juga apa yang jahat di mata Tuhan, dan hidup menurut tingkah pola laku Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat. Ya, Yerobeam bin Nebat. Mereka sama-sama membawa umat Israel untuk beribadah kepada ilah, kepada Allah lain. Apa yang dilakukan Raja Ahab dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30-33. Gereja Tuhan adalah biji mata Tuhan. Raja Ahab membawa umat Israel untuk menyembah Allah lain, berarti Ahab sedang macam-macam dengan umat Tuhan. Ibaratnya Tuhan berkata, jika kamu macam-macam dengan biji mataku, maka lihat akibatnya. Lalu ditingkatkan lagi, dikatakan bahwa gereja adalah
tubuh Kristus. Jikalau kamu mencari masalah dengan tubuh Kristus, maka kamu akan berhadapan dengan kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri. Lalu ditingkatkan lagi bahwa gereja adalah kekasih Tuhan. Jikalau kamu macam-macam dengan pasanganku, maka berhadapan dengan aku sendiri, berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tuhan marah dan menghukum Ahab dan mengatakan Ahab pembuat sakit hati Tuhan. Tuhan bisa menghukum bukan saja Ahab, tetapi juga keturunannya. Karena apa? Karena pada akhirnya Ahab minta ampun dan merasa bersalah dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan ampun. Namun malapetaka itu tetap diberikan kepada keturunan Ahab. Sekarang kita lihat sendiri apakah kita sebagai pembuat orang lain untuk melakukan dosa. Di sini kita melihat satu contoh, yaitu istri Ahab, di mana Isabel yang terus membawa suaminya untuk memberontak terhadap Tuhan, untuk mematikan hati nuraninya. Sebenarnya Ahab tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya bisa kesal ketika Nabot menolak menjual kebun anggurnya. Tetapi Isabel yang sebel ini, yang membuat orang sebel sebetulnya, menganjurkan hal yang membuat Ahab dan seluruh bangsa Israel berdosa. Bahkan tua-tua dan pemuka-pemuka di Samaria melakukan dosa kepada Nabot. Isabel menuliskan surat atas nama Ahab dan memerintahkan tua-tua dan pemuka-pemuka untuk menyuruh dua orang penjahat yang dursila mengucapkan saksi palsu, mengucapkan fitnah, sehingga Nabot tidak mempunyai waktu untuk membela diri. Nabot dilempari batu oleh seluruh rakyat yang tidak tahu persis apa kejadian di balik yang sebenarnya ini. Ini adalah hal yang mengerikan. Kita tahu bahwa kematian Isabel juga begitu mengerikan. Ia mati, dia terlempar dari atas, kemudian darahnya dijilati oleh anjing. Anjing itu najis. Bagaimana sikap hidup kita? Ini senada dengan pertanyaan para murid dan jawaban dari Yesus Kristus. Para murid bertanya, Tuhan, bila manakah aku melihat engkau lapar, engkau haus, dan engkau sebagai orang asing, engkau telanjang, sakit, engkau dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Jawab Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, itu secara tidak langsung kita lakukan kepada Kristus. Ingat, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, itu sebenarnya kita sudah melakukan untuk Kristus. Jangan dibatasi dengan jemaat, jangan dibatasi dengan orang Kristen. Ketika aku menolong orang, aku tidak terbatasi perbuatan baik itu dengan agama. Apapun agamanya, apapun status sosialnya, saya bantu. Kita harus saling melayani, dan inilah gereja Tuhan, harus melayani. Kita harus berpikir dalam pola tubuh Kristus ini untuk saling melengkapi, melayani, mengasihi. Demikian juga setiap departemen yang ada di gereja harus saling mendukung. Bukan saja hamba Tuhan yang terus memberitakan firman, tetapi orang lain juga bisa memberitakan firman. Mari kita bertumbuh bersama-sama agar firman disebarkan supaya kita bisa sama-sama saling melayani. Inilah wujud mengasihi orang lain, atau membawa orang lain tidak jatuh dalam dosa, melainkan ketaatan terhadap Tuhan. Karakter yang ketiga dari Ahab di ayat 25 yang merupakan sindiran tajam bahwa tidak ada orang seperti Ahab, tetapi bukan yang baik melainkan yang jahat. Tidak ada orang seperti Ahab yang jahat. Ahab dikatakan sebagai seseorang yang memperbudak dirinya sendiri. Manusia pada nature-nya adalah cenderung melakukan dosa. Budak itu melakukan apapun yang diinginkan tuannya. Tuannya Ahab adalah dirinya sendiri, sehingga dia melakukan apa yang diinginkan oleh nature manusia berdosa itu.
Dia digoda oleh istrinya untuk melakukan dosa, dan yang mengerjakan di belakangnya adalah iblis. Kita tidak terlepas dari kemungkinan diperbudak oleh keinginan kita. Kita harus belajar mengendalikan diri. Karakter keempat dari ayat 26, Ahab berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Ini menunjukkan Ahab adalah penentang Allah. Apakah kita seperti Ahab, penyembah berhala? Pasti kita jawab tidak, karena kita rajin beribadah saat teduh dan berdoa. Tetapi di dalam kepercayaan diri seperti kita terjebak. Orang-orang yang merasa memuja Allah yang benar, tetapi ternyata adalah pembuat kejahatan. Soul seeker, banyak orang tidak mengerti. Penyembahan berhala itu juga adalah perbuatan seksual yang di luar kontrol Tuhan. Perbuatan seksual yang menggebu-gebu, yang menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ini yang menjadi dosa. Soul seeker tahu penyembahan berhala di dalam perjanjian lama itu selalu diikuti perbuatan-perbuatan seksual yang rusak. Jadi soul seeker, kita harus ingat, kalau engkau mempunyai penyelewengan seksual, sebenarnya engkau sudah masuk dalam penyembahan berhala. Oleh sebab itu, kembali ke Tuhan, kembali ke Bible, kembali kepada pelukan Bapa di surga. Karena apa? Karena engkau tidak mampu mengendalikan seksual yang tidak wajar itu. Kamu bisa melakukan mujizat dan memberitakan Injil, tetapi Allah yang menentukan pengenalan diri orang tersebut kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, aku mempunyai berhala, tetapi aku anggap diriku tidak ada berhala. Namun Yeremia bicara soal hati. Kita bisa berkata kita memuja Allah yang benar dan sikap hidup yang benar, tetapi kita sedang menipu hati kita, menipu diri kita sendiri. Maka pentingnya introspeksi, bukan hanya diri kita saja, melainkan melibatkan Tuhan. Kalau hanya berhenti di introspeksi diri tanpa bergantung kepada Tuhan, maka kita akan menghakimi diri kita. Kita akan tertipu akan hati kita dengan standar penilaian yang sangat subjektif, yang sudah memiliki pasangan, entah itu suami atau istri, bisa dikatakan berbahagia. Karena ketika kita introspeksi diri, maka pasangan kita akan mengintrospeksi kita juga. Ketika itu terjadi, maka kita harus belajar menahan diri. Kita sudah membohongi hati kita bertahun-tahun sampai harus ada orang yang memberitahukan bahwa kita salah. Duh, malu loh. Kita sudah bohongin diri, sudah tahu ini salah, tapi dibiarkan dan menjadi kebal, dan menjadi akhirnya kesalahan menjadi kebenaran, dan kita merasa kita tidak salah, sampai suatu hari orang lain memberitahukan kesalahan kita. Waduh, malu. Berbahagialah kalau kita mempunyai suatu persekutuan yang kuat dalam gereja untuk saling menasihati. Menasihati pun harus bijaksana, karena merupakan kelemahan manusia berdosa, bahwa ketika dia dinasihati, dia bisa salah paham, dia bisa kesinggung. Orang yang menganggap diri benar bisa dianggap salah oleh Tuhan. Orang yang menganggap diri salah bisa dianggap benar oleh Tuhan. Robert Murray mengatakan, setiap kali kamu melihat pada dirimu sendiri, maka kamu perlu 10 kali melihat kepada Kristus. Kalimat mengenai introspeksi diri sangat terkenal. Kalau hanya melihat diri, maka bisa salah. Inilah yang membuat orang bunuh diri, mudah menyerah, dan memaki Tuhan, menjadi pemberontak. Setiap hari kita bisa memikirkan tentang diri kita, melihat ke dalam diri kita yang baik, tetapi lebih baik lagi kalau kita melihat ke dalam diri Tuhan untuk tahu seperti apa kita di hadapan Tuhan. Oke, soul seeker, Tuhan memberkati. Aku berdoa bagi kalian, Tuhan berkati kami. Tuhan, ada satu message yang hamba gumulkan untuk membicarakan kepada jemaat adalah bagaimana aku harus menyadari hal yang buruk dalam diriku.
Tuhan, kalau bukan karena Tuhan sebagai cermin hatiku, kami tidak akan bisa melihat yang buruk tentang diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, jangan sampai kami akhirnya jatuh dalam dosa, penyembah berhala. Izinkan kami, ketika kami introspeksi kepada diri kami melihat Tuhan di sana untuk menyatakan hal yang salah dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, amin. Oke, Soul Seeker, Tuhan memberkati. Havenu Shalom Aleichem. Terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan membuat orang lain jatuh dalam dosa. Ingat, jaga mulut, jaga mulut, jamu pahitan. Jadi jaga mulut. Jangan sampai mulutmu membuat fitnah, membuat dosa orang lain, dan merancangkan yang jahat. Ingat, Soul Seeker, kalau itu ada di antaramu, doakan orang itu. Karena itu sangat menyebalkan orang yang membuat dosa orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa.